Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem ekuator dan istilah-istilah yang dipakai di dalam bola langit. Yang pertama, apa itu sistem ekuator? Sistem koordinat ekuator adalah sistem koordinat langit yang paling sering digunakan. Sistem koordinat ini merupakan sistem koordinat yang bersifat geosentrik, mirip dengan sistem koordinat geografis yang dinyatakan dalam bujur dan lintang. Sistem koordinat ekuator yang dinyatakan dalam asensio rekta dan deklinasi. Kedua sistem koordinat tersebut menggunakan bidang fundamental yang sama dan kutub-kutub yang sama. Ekuator langit sebenarnya adalah perpotongan perpanjangan bidang ekuator bumi pada bola langit dan kutub-kutub langit. Sebenarnya merupakan perpanjangan poros rotasi bumi yang melewati kutub bumi pada bola langit. Tata koordinat ekuator ini juga merupakan sistem koordinat yang paling penting dalam astronomi. Letak bintang-bintang, nebula, galaksi dan lainnya umumnya dinyatakan dalam tata koordinat ekuator. Pada tata koordinat ekuator, lintasan bintang di langit dapat ditentukan dengan tepat karena faktor lintang geografis pengamat diperhitungkan, sehingga lintasan edar bintang-bintang di langit dapat dikoreksi terhadap pengamat. Sebelum menentukan tata letak bintang pada tata koordinat ekuator, sebaiknya kita mempelajari terlebih dahulu sikap bola langit, yaitu posisi bola langit menurut pengamat pada lintang tertentu. Sistem koordinat ini dapat dinyatakan letak benda langit dalam skala waktu relatif panjang, sekalipun perubahan unsur-unsur koordinatnya relatif kecil terhadap waktu. Dalam setiap pembahasan sistem koordinat pada benda langit, setiap benda langit selalu dipandang terproyeksi pada suatu bidang bola khayal yang digambarkan sebagai bola langit. Bola yang memuat bidang khayal tersebut disebut bola langit. Ukuran bola bumi diabaikan terhadap bola langit, sehingga setiap pengamat di muka bumi dianggap berada di pusat bola langit. Seperti halnya pada pembahasan mengenai bola pada umumnya, setiap lingkaran pada bola langit yang berpusat di pusat bola dan membagi bola menjadi dua bagian yang sama besar disebut lingkaran besar, sedangkan lingkaran lainnya disebut lingkaran kecil. Istilah-istilah yang biasa digunakan atau yang dipakai pada bola langit. Yang pertama yaitu titik kardinal. 4 titik utama arah kompas pada lingkaran horizon, yaitu utara, timur, selatan, dan barat. Yang kedua, lingkaran kutub, lingkaran jam atau bujur langit, lingkaran besar melalui kutub-kutub langit, lingkaran ekliptika, lingkaran tempat kedudukan gerak semu tahunan matahari, perpotongan bidang orbit bumi dengan bola langit. Yang ketiga, kutub-kutub langit, titik-titik pada bola langit, tempat bola langit berotasi, perpotongan bola langit dengan sumbu bumi. Kutub langit di belahan langit kutub langit di belahan langit selatan disebut kutub langit selatan atau KLS, dan di belahan langit utara disebut kutub langit utara atau KLU. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjut materi saya, yaitu penggunaan dalam astronomi sistem koordinat ekuator. Sistem koordinat ekuator memungkinkan semua pengamat membumi untuk menggambarkan lokasi di langit cukup jauh objek menggunakan pasangan yang sama, nomor para kenaikan yang tepat, dan penolakan.
Misalnya, bintang yang diberikan telah kira-kira konstan koordinat ekuatorial. Sebaliknya, dalam sistem koordinat horizontal, posisi bintang di langit yang berbeda berdasarkan garis lintang dan bujur geografis pengamat dan terus berubah berdasarkan waktu. Sistem koordinat ekuator umumnya digunakan oleh teleskop, dilengkapi dengan khatulistiwa gunung. Dengan menggunakan lingkaran pengaturan, setting lingkaran dalam hubungan dengan bagan bintang atau epimeris, memungkinkan teleskop yang akan mudah menuju ke objek dikenal di lingkup langit. Selama jangka waktu yang lama, presesi dan angguk kepala efek menggunakan orbit bumi dan dengan demikian lokasi nyata dari bintang-bintang. Demikian juga gerak bintang-bintang itu sendiri akan mempengaruhi koordinat mereka seperti yang terlihat dari bumi. Ordinat dalam tata koordinat ekuator. 1. Bujur suatu bintang dinyatakan dengan sudut 1 jam atau hour angle atau HA. Sudut jam menunjukkan letak suatu bintang dari titik kulminasinya yang diukur dengan satuan jam. Ingat, 1H sama dengan 15 derajat. Sudut jam diukur dari titik kulminasi atas bintang atau A ke arah barat positif, yang berarti bintang telah lewat kulminasi sekian jam, atau ke arah timur negatif, yang berarti tinggal sekian jam lagi bintang akan berkulminasi. Dapat juga diukur dari 0 derajat sampai 360 derajat dari titik A ke arah barat. 2. Lintang suatu bintang dinyatakan dengan deklinasi yang diukur dari proyeksi bintang di ekuator ke arah bintang itu menuju ke kutub bumi. Tinggi bintang diukur 0 derajat sampai 90 derajat jika arahnya menuju kutub lintang utara, dan 0 derajat sampai min 90 derajat jika arahnya menuju kutub lintang selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tersebut. Deskripsi istilah-istilah yang dipakai pada bola langit. Yang pertama, titik kardinal, yaitu 4 titik utama arah kompas pada lingkaran horizon, yaitu utara, timur, selatan, dan barat. Yang kedua, lingkaran kutub, yaitu lingkaran besar melalui kutub-kutub langit. Yang ketiga, lingkaran ekliptika, yaitu lingkaran tempat kedudukan gerak semu tahunan matahari, perpotongan bidang orbit bumi dengan bola langit. Yang keempat, kutub-kutub langit, yaitu titik-titik pada bola langit, tempat bola langit berotasi. Yang kelima, pada lingkaran sistem koordinat ekuator, koordinat yang digunakan adalah koordinat ekstensiorekta dan deklinasi. Ekstensiorekta adalah panjang busur yang dihitung dari titik Aries atau juga disebut dengan titik gamma pada lingkaran ekuator langit sampai ke titik kaki dengan arah penelusuran ke arah timur dengan rentang antara 0 sampai dengan 24 jam atau 00 sampai dengan 3600. Yang keenam,
Deklinasi. Deklinasi adalah panjang busur dari titik kaki pada lingkaran ekuator langit ke arah kutub langit sampai ke letak benda pada bola langit. Deklinasi positif jika ke arah KLU dan bernilai negatif jika ke arah KLS dengan rentang antara 00 sampai dengan 900 atau 00 sampai dengan minus 900. Selanjutnya, sistem koordinat ekliptika adalah jalur yang dilalui oleh suatu benda dalam mengelilingi suatu titik pusat sistem koordinat tertentu. Ekliptika pada benda langit merupakan suatu bidang edar berupa garis kail yang menjadi jalur lintasan benda-benda langit dalam mengelilingi suatu titik pusat sistem tata surya. Dalam sistem ini, penentuan posisi benda langit yang diperlukan adalah bujur ekliptika atau biasa juga disebut dengan ecliptic length to depth dan lintang ekliptika atau ecliptica length to depth. Tata koordinat di bidang kosmografi. Di dalam astronomi, tata koordinat langit adalah tata koordinat yang digunakan untuk memetakan posisi di langit. Umumnya digunakan koordinat yang didefinisikan pada dua lingkaran besar acuan pada bola langit yang dinyatakan dalam suatu satuan sudut. Kedua lingkaran besar tersebut adalah yang pertama itu bidang fundamental, yang kedua lingkaran bujur nol. Pada sistem koordinat ekliptika, bumi menjadi pusat koordinat karena koordinat tata bola langit merupakan proyeksi dari tata koordinat bumi. Matahari dan planet-planet lainnya nampak bergerak mengitari bumi. Bidang datar X dan Y adalah bidang ekliptika, sama seperti pada ekliptika heliosentrik. Baiklah, di slide ini menampilkan gambar dari sistem koordinat ekliptika, yang dimana tadi sudah dibahas seperti apa itu sistem koordinat ekliptika oleh pemateri sebelumnya. Dan selanjutnya saya akan membahas terkait sistem koordinat yang penting dalam ilmu hisab. Yang pertama yaitu sistem koordinat ekliptika heliosentrik atau heliocentric ecliptical coordinate. Nah, pada koordinat ini, matahari atau sun menjadi pusat koordinat. Benda langit lainnya seperti bumi dan planet bergerak mengitari matahari. Bidang datar yang identik dengan bidang XY adalah bidang ekliptika, yaitu bidang bumi mengitari matahari. Sistem koordinat ekliptika heliosentrik, pusat koordinatnya yaitu matahari, bidang datar referensinya yaitu bidang orbit bumi mengitari matahari, atau bidang ekliptika yaitu bidang XY. Titik referensinya yaitu vernal equinox atau yang biasa disingkat dengan FE, yang didefinisikan sebagai sumbu X. Koordinatnya yaitu R sama dengan jarak atau radius benda langit ke matahari, dan L sama dengan sudut bujur ekliptika atau ecliptical longitude yang dihitung dari FE berlawanan arah jarum jam, serta B sama dengan sudut lintang ekliptika atau ecliptical latitude, yaitu sudut antara garis penghubung benda langit matahari dengan bidang ekliptika. Yang selanjutnya yaitu sistem koordinat ekliptika geosentrik atau geocentric ecliptical coordinate. Nah, pada sistem koordinat ini bumi menjadi pusat koordinat, yang dimana matahari dan planet-planet lainnya seperti nampak bergerak mengitari bumi. Bidang datar XY adalah bidang ekliptika, sama seperti pada ekliptika heliosentrik. Sistem koordinat ekliptika heliosentrik, pusat koordinatnya yaitu bumi, bidang datar referensinya yaitu bidang ekliptika atau bidang orbit bumi mengitari matahari, yang sama dengan bidang orbit matahari mengitari bumi, yaitu bidang XY. Titik referensinya yaitu vernal equinox, yang didefinisikan sebagai sumbu X. Koordinatnya yaitu jarak benda langit ke bumi yang seringkali diabaikan
atau tidak perlu dihitung. Dan lambda sama dengan bujur ekliptika atau ecliptical longitude benda langit menurut bumi yang dihitung dari Fe, serta beta sama dengan lintang ekliptika atau ecliptical latitude benda langit menurut bumi, yaitu sudut antara garis penghubung benda langit bumi dengan bidang ekliptika. Selanjutnya, sistem koordinat ekuator geosentrik atau geosentrik equatorial koordinat. Nah, ketika bumi bergerak mengitari matahari di bidang ekliptika, bumi juga sekaligus berotasi terhadap sumbunya. Penting untuk diketahui bahwa sumbu rotasi bumi tidak sejajar dengan sumbu bidang ekliptika, atau dengan kata lain, bidang ekuator tidak sejajar dengan bidang ekliptika, tetapi membentuk sudut kemiringan atau epsilon yang sebesar kira-kira 23,5 derajat, di mana sudut kemiringan ini sebenarnya tidak bernilai konstan sepanjang waktu, tetapi nilainya semakin lama semakin mengecil. Sistem koordinat ekuator geosentrik. Pusat koordinatnya yaitu bumi, bidang datar referensinya yaitu bidang ekuator atau bidang datar yang mengiris bumi menjadi dua bagian melewati garis khatulistiwa. Koordinatnya yaitu jarak benda langit ke bumi. Alpha sama dengan right ascension sama dengan sudut antara Fe dengan proyeksi benda langit pada bidang ekuator dengan arah berlawanan jarum jam, yang biasanya alpha bukan dinyatakan dalam satuan derajat tetapi jam, atau hour yang disingkat dengan H. Satu putaran penuh sama dengan 360 derajat sama dengan 24 jam atau 24 H. Karena itu jika alpha dinyatakan dalam derajat, maka bagilah dengan 12 untuk memperoleh satuan derajat. Titik Fe menunjukkan 0H. Serta delta sama dengan declination atau deklinasi sama dengan sudut antara garis hubung benda langit dengan bumi dan bidang ekliptika yang nilainya mulai dari minus 90 derajat selatan hingga 90 derajat utara. Pada bidang ekuator, deklinasi sama dengan 0 derajat. Nah, seringkali alpha atau right ascension ini dinyatakan dalam bentuk H atau hour angle. Hubungan antara alpha dengan H adalah H sama dengan LST dikurang alpha. Di sini LST adalah local sidereal time. Dan selanjutnya sistem koordinat horizon atau horizon koordinat. Pada sistem koordinat ini, pusat koordinat adalah posisi pengamat atau bujur dan lintang yang terletak di permukaan bumi, yang kadang-kadang ketinggian pengamat dari permukaan bumi juga ikut diperhitungkan. Bidang datar yang menjadi referensi seperti bidang XY adalah bidang horizon, di mana bidang datar di sekitar pengamat di permukaan bumi. Sistem koordinat horizon. Pusat koordinatnya yaitu pengamat di permukaan bumi, bidang datar referensinya yaitu bidang horizon atau horizon plane, koordinatnya yaitu altitude atau elevation sama dengan sudut ketinggian benda langit dari bidang horizon. H sama dengan 0 derajat, berarti benda di bidang horizon H sama dengan 90 derajat dan minus 90 derajat masing-masing menunjukkan posisi di titik zenit yang tepat di atas kepala dan nadir yang tepat di atas kaki, serta azimut atau A sama dengan sudut antara arah utara dengan proyeksi benda langit ke bidang horizon. Jarak benda langit ke pengamat dalam sistem koordinat ini seringkali diabaikan, karena itulah dapat dihitung sebelumnya dalam sistem koordinat ekliptika. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.